Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktarina dengan stambuk A1L12004. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yakni bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Pertama-tama, yang akan kita bahas adalah menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi dan etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah wawasan Nusantara. Menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional terhadap satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, serta kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, serta satu kesatuan hankam. Menurut Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut MPR tahun 1998, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1959, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang wawasan Nusantara. Apa sih latar belakang historis wawasan Nusantara? Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak ada lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkan ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Menurut perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United National Conference on the Law of the Sea atau disebut dengan UNCLOS. Berdasarkan konversi hukum Laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945 berdasarkan konvensi hukum laut tersebut. Wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer, terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan zona ekonomi eksklusif atau disebut dengan ZEE. Luas perairan ini belum termaksud landasan kontinen atau kontinen shelf.
Latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik adalah politea, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau disebut dengan negara, dan theia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat masyarakat hidup. Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori geopolitik Friedrich Ratzel, teori geopolitik Rudolf Gehlen, dan teori geopolitik Karl Hocevar, teori geopolitik Halvard Mackinder, teori geopolitik Alfred Tanner Manar, dan teori geopolitik Nicholas J. Spikman. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dengan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan dunia maya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan. Ketiga, jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km. Keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudera. Kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Kedelapan, berada pada 60 lintang utara sampai dengan 110 lintang selatan dan 1000 dengan 950 bujur timur sampai dengan 1410 bujur timur. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam.